الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bi haqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain. Radiyallahu ankum. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Syabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu yaqlaquhu wa yahfazuhu wa yahuduhu min aktsaril jahiliyati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, dan kepada seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah, wabil khusus para imam, pengurus masjid, imam bonjol yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke pembahasan nash'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau masa mudanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nash'atuh, syabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh sebagai pemuda di komunitas masyarakat yang ada di Makkah. Ada di antara mereka yang menyembah berhala, ada juga di antara mereka yang ahli kitab seperti Waraqah bin Naufal, dan ada juga di antara mereka yang memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim. Jadi ini kita harus paham, di saat Nabi SAW lahir di Makkah pada waktu itu ada kelompok musyrikin penyembah berhala. Itu yang pertama. Yang kelompok kedua ahlul kitab, ya, baik Taurat maupun Injil. Dan itu bukan hanya satu orang, ada beberapa. Ada Waraqah bin Naufal, ada Ruqayyqah binti Naufal. Ruqayyqah saudaranya Waraqah. Dan yang ketiga memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim, Al-Hanifiyah, sebutnya Al-Hanifiyah. Dan Nabi Ibrahim dikatakan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Nabi Ibrahim Muslim.
Makanya di ayat di surat Al-Baqarah di situ ada ayat menyatakan millata Ibrahim, ya, agamanya Nabi Ibrahim, huwa sammakum al-muslimin. Nah, dia menamakan kepada kalian orang-orang Islam. Jadi nabi-nabi itu semuanya beragama Islam. Ini ayat Al-Quran ada di surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj, millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian Ibrahim, huwa sammakum, yang dia namakan kepada kalian al-muslimin, orang-orang Islam, min qabl, yang sebelumnya. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, karena diklaim orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim Yahudi. Orang-orang Nasrani juga mengklaim Nabi Ibrahim itu Nasrani. Allah Ta'ala mengatakan tidak, Nabi Ibrahim itu Muslim. Gitu. Jadi itu tiga keyakinan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang ada di kota Makkah di saat Nabi tumbuh besar di tempat tersebut. Wallahu yaqlaquhu, dan Allah Ta'ala merawat Nabi, wa yahfazuhu, dan senantiasa menjaga Nabi, wa yaqutuhu, dan memelihara Nabi, min agdzaril jahiliyati, daripada perbuatan-perbuatan buruk jahiliyah. Jadi sekalipun Nabi tinggal di komunitas yang tadi saya sebutkan, ada tradisi yang tidak baik, ya, di situ, tapi Allah jaga Nabi, tidak pernah Nabi melakukan itu. Bahkan melihat dan mendengar pun hal yang tidak baik itu tidak pernah. Nah, ini harus kita ikut. Di YouTube itu macam-macam ada orang ngajarin kita suka caci maki. Betul tidak? Gampang sekali itu, caci maki orang sana sini. Ada yang ajarkan kita tiap hari ceritakan kejelekan orang. Ada yang ngajarkan kita fitnah. Ada yang ngajarkan kita bohong. Semuanya beritanya gak enak. Nah, Nabi sudah berikan contoh. Allah Ta'ala menjaga Nabi dari melihat, mendengar hal yang tidak baik. Kan bisa kita setting semuanya yang kita nonton baik. Hati terjaga, pikiran terjaga, sehingga nanti ibadah kita baik, hati kita menjadi baik, telinga kita menjadi baik, mata kita menjadi baik. Itu. Perlu kita sering menonton konten-konten, channel-channel yang tidak ada kebaikan di situ, jangan. Gak ada manfaat. Yang ada kita diajak untuk jadi orang yang melakukan perbuatan yang sama. Paling minimal hati kita menjadi rusak, menjadi terganggu sama pikiran. Makanya di sini Nabi dari kecil Allah jaga. Tidak pernah Nabi mendengar hal yang buruk, tidak pernah Nabi melihat hal yang buruk. Tiap kali hadir di acara yang tidak baik, Allah buat Nabi tidur. Nanti bangun tidur sudah selesai itu acara. Jadi gak sempat melihat, tidak sempat mendengar. Dan Nabi sejak kecilnya itu bisa kita sebut sebagai muslih. Muslih itu orang yang selalu memperbaiki keadaan menjadi baik. Dari kecil Nabi itu gak pernah senang melihat orang menyembah patung. Nabi faham itu hal yang menyimpang. Mana ada patung dijadikan Tuhan, bahkan roti pun dijadikan sembahan. Sayyidina Umar bin Khattab sekali waktu kalau duduk beliau tertawa sendiri. Terus ada yang tanya ke Sayyidina Umar,
Wahai Sayyidina Umar, kenapa kau tertawa? Ini lagi duduk sambil menghayal, tahu-tahu beliau tertawa. Beliau mengatakan dengan bahasa hikayat, saya bersyukur saya masuk agama Islam. Artinya kita diajarkan oleh Nabi menyembah sesuatu yang pantas untuk disembah, Allah. Dan itu sesuai dengan akal. Saya tertawa tadi sebab saya menghayal dulu ketika saya masih menyembah berhala. Ada satu sembahan kami, satu Tuhan kami buat dari adonan roti. Jadi Tuhan tapi roti. Itu kami sering sembah Tuhan itu. Cuma satu ketika di rumah tidak ada makanan, saya posisinya lapar, ya saya sembah Tuhan roti. Ya sudah, saya bilang minta maaf Tuhan, saya lapar. Saya ambil itu roti, saya makan. Maksudnya kok saya sejahil itu waktu itu, menyembah Tuhan yang maha kuasa, tapi ketika saya lapar, saya makan Tuhan saya. Alhamdulillah dengan nikmat Islam. Nah, itu diriwayatkan bagaimana agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah, tidak bertentangan dengan akal. Nah, Nabi tidak pernah melihat hal-hal yang buruk dari usia kecilnya. Makanya Rasulullah senang menyendiri. Beliau bukan mengembala sebenarnya. Beliau sedang beribadah, yatahannath. Jadi sudah mengenal ibadah, sudah mengenal Allah. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani ditulis oleh Imam Alusi Al-Baghdadi, itu dari kecilnya Nabi ketika makan selalu menyebut nama Allah sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim. Dari kecilnya, selesai makan Nabi membaca Alhamdulillah. Jadi sudah ma'rifatullah sejak kecilnya, ya, sejak kecilnya dijaga oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi menjadi musleh. Musleh itu yang memperbaiki keadaan. Pertama yang Nabi perbaiki adalah musleh al-i'tiqad, memperbaiki keyakinan bahwa yang kalian sembah berhala-berhala itu sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu namanya Nabi memperbaiki masalah akidah. Dan ini masalah asas. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah istiqamah. Kemudian Nabi juga muslih al-akhlak. Nabi memperbaiki akhlak. Akhlak-akhlak yang tidak baik dirubah oleh Nabi. Diajarkan ini tidak baik, ini akhlak yang baik, diajarkan oleh Nabi SAW. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Muslih al-iqtisad. Nabi juga memperbaiki keadaan ekonomi, di mana Nabi SAW ketika menjadi pengusaha itu sering uang yang beliau dapatkan beliau bagikan kepada anak-anak muda yang ada di Makkah sebagai modal untuk mereka berdagang. Jadi Nabi juga berpikir masalah ekonomi, memperbaiki muslih al-iqtisad. Muslih al-ijtima' atau al-mujtama', Nabi juga memperbaiki keadaan sosial, di mana kaum fakir miskin Nabi santuni secara rutin ketika beliau menjadi pengusaha sukses. Nah, inilah yang disebut dengan muslihun. Muslihun, ya. Kalau bahasa modern namanya reformer. Reformer itu adalah orang yang memperbaiki keadaan yang tidak baik menjadi baik, muslih. Kalau soleh, baiknya sendiri. Ini rajin sholat, rajin puasa, itu saja. Ya. Tapi gak peduli keadaan orang, mau rusak aja sekalian. Yang anak mudanya biar rusak aja sekalian. Yang penting saya baik, itu namanya soleh.
Derajat musleh lebih afdol, lebih mulia daripada soleh. Walaupun soleh juga sudah baik. Ini yang disebut di dalam hadis riwayat Ibn Majah di dalam sunannya, yang lahir tahun 209 wafat 273 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bada al-Islamu gharibah wa sayaudu gharibah, fatuba lil ghuraba." Islam dimulai dalam keadaan terasing, dan agama Islam akan kembali terasing. Maka beruntung, tuba ya, pakai tok, tuba. Tuba itu kata Syed Maliki, ismu syajarah fil jannah, satu nama pohon di dalam surga. Asal katanya tuba itu nama pohon di dalam surga, tapi karena digunakan dalam bahasa Arab dengan makna yang positif, artinya beruntung. Fatuba lil ghuraba, maka beruntung orang-orang yang terasing. Di sini bukan bentuk tunggal, bentuk jamak. Berarti kelompok, bukan satu orang ya. Jadi ghuraba itu banyak. Jangan dipikir orang yang muslihun itu sedikit, banyak. Orang baik itu banyak. Maka dikatakan fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang-orang yang terasing. Hadis ini diterangkan panjang lebar oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama mazhab Hambali, kelahiran tahun 736 wafat 795 Hijriah. Dalam kitab berjudul Kashful Qurbah fi wasfi hali ahli qurbah, dari sekian penjelasan beliau dengan riwayat-riwayat yang beliau kemukakan, apa sih makna daripada orang-orang terasing di akhir zaman yang Nabi katakan mereka orang-orang beruntung? Di antara keterangannya itu adalah alladzina yuslihuna an-nasa 'inda fasadihim. Mereka adalah orang-orang yang sibuk memperbaiki keadaan manusia di saat rusaknya mereka. Itu namanya ghuraba. Nah, inilah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu musleh, ingin semua juga selamat, gak egois. Saya masuk surga aja sendiri ya. Semampu beliau, semaksimal kekuatan beliau, ingin mengevakuasi seluruh manusia itu bisa masuk surga. Kalau boleh semuanya masuk surga, gak ada yang di neraka. Itu sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai musleh. Baik. Yuslihun ya, memperbaiki. Kemudian dikatakan di sini lima yuridu bihi min karamatihi wa risalatihi. Allah Ta'ala menjaga Nabi dari kecil tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Itu kehendak Allah. Kenapa Allah berkehendak demikian? Karena memang Allah Ta'ala menginginkan Nabi ini kelak menjadi manusia yang mulia, yang tidak ada cacat ya. Banyak kaum solihin yang dahulunya tidak baik, banyak. Tapi ketika bertobat mereka menjadi orang-orang besar. Dijadikan satu kitab, kitab At-Tawwabin. Ada satu kitab ajib menerangkan orang-orang yang dahulunya mereka tidak baik, tapi ketika bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tobat itu butuh kesungguhan, dan kesungguhan pun tidak cukup, butuh apa? Mujahadah ya. Sidq wal mujahadah. Mujahadah itu dia punya semangat ya, kesungguhan. Itu dijadikan satu kitab. Yang dahulunya mereka bukan orang-orang baik, tapi ketika bertobat mereka jadi aulia. Judul kitabnya At-Tawwabin, karangan
Nah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, orang-orang yang dahulu mereka tidak baik, di antaranya disebut Al-Imam Fudail bin Iyad. Dulu perampok, tapi ketika bertobat dia menjadi seorang wali min auliyaillah. Itu selalu menyesal, ya Allah, dulu saya begini, saya begitu. Nah, Allah tidak menginginkan para nabi seperti itu. Para nabi itu dari awalnya memang harus ismah. Ismah itu gak boleh ada dosa, gak boleh ada salah. Maka itu mulainya bukan sejak diangkat menjadi rasul, tapi dimulai sejak lahir di alam dunia ini. Allah sudah menjaga, memelihara. Beda dengan para wali. Ada yang dahulunya tidak baik jadi baik. Ada juga yang dari kecilnya baik. Imam Syafi'i dari kecilnya baik. Ya, ada beberapa ulama itu sampai jangankan melakukan hal yang haram, yang makruh pun mereka tidak melakukan. Yang makruh, ya, disebut dengan mahfuz. Ya, kalau para nabi ma'asum, para aulia mahfuz. Ma fa'altu makruhan wala hamamtu bimakruhin. Mereka mengatakan, saya tidak pernah melakukan perbuatan makruh, bahkan niat melakukan perbuatan makruh pun tidak pernah. Itu penjagaan para ulama, para aulia yang khawasul khawas. Jadi dijaga. Allah menginginkan kepada Nabi untuk mendapatkan kemuliaan, makanya Allah jaga dari kecilnya. Nabi gak boleh terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Dipilih orang-orang yang merawat juga orang terbaik. Ada kakek beliau, ada paman beliau. Warisalatihi, dan Allah juga ingin mempersiapkan Nabi untuk nanti kelak menyampaikan risalahnya. Balagan minallah, ya. Warisalatihi, ya. Illa balagan minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta balaga sinnal rujuliyati, hatta balaga sinnal rujuliyati. Allah jaga Nabi dari anak-anaknya, dari masa anak-anaknya, dari masa mudanya, sampai Nabi menginjak masa balik, dewasa. Nah, baliknya Nabi gak ada mimpi. Kalau mimpi itu, sekalipun itu alamatul bulugh, itu dipermainkan oleh syaitan. Mimpi basah, ya. Dalam fikih itu tanda orang dewasa. Nah, itu kata Nabi dalam hadis, al-hulmu minasyaitan wa ru'ya minallah. Mimpi basah sumbernya dari syaitan, dan mimpi baik sumbernya dari Allah. Gak mungkin para nabi itu mimpi basah. Dijaga oleh Allah dari syaitan. Jadi Nabi masa dewasanya itu terjaga dari semua dalam tidurnya. Bahkan Nabi itu lam yatasa'ab, gak pernah menguap seumur hidup. Menguap gak pernah, mencela makanan gak pernah seumur hidup. Dijaga. Ini manusia istimewa. Fakana afdal qaumihi mura'atan. Beliau adalah paling afdalnya, kehormatannya, paling mulianya orang di tengah kaumnya. Bukan hanya di kaumnya, di seluruh manusia. Di sini dikatakan pada waktu itu beliau adalah orang yang paling mulia di antara kaumnya. Wa ahsanahum khuluqa, dan beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya di tengah-tengah kaumnya. Jadi terkenal beliau sebagai orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Belum ada Allah puji akhlaknya manusia. Allah belum pernah puji akhlaknya manusia kecuali akhlaknya Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sehingga Allah nyatakan juga beliau teladan. Teladan dari sisi apa? Akhlak. Laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bagus akhlaknya. Bagus akhlak wa fisiknya juga. Fisiknya sempurna, indah, akhlaknya juga demikian. Sayyidah Aisyah pernah ditanya, akhlaknya Nabi itu seperti apa? Mau menjelaskan susah. Mau menjelaskan susah, akhlaknya Nabi seperti apa? Susah. Akhirnya beliau secara spontan mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah seluruh isi Al-Quran. Itu akhlaknya Nabi. Kana khuluquhul Quran. Nabiyyun azim khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu 'azzama rahmanu fi sayyidil kutubi. Ya, Imam Haddad memberikan komentar, Nabi yang agung yang akhlaknya telah diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dirangkum oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di dalam maulidnya, ya, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalaqa wa khuluqa. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya, fisik dan akhlaknya. Khalaqa fisik, paling bagus fisik. Wa khuluqa akhlak. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Paling bersemangat memberikan hidayah, petunjuk kepada orang. Wahdahu ilal haqqi turuq. Semangat kalau ingin menyampaikan petunjuk, menyampaikan kebaikan, kebenaran, itu paling semangatnya orang. Nah, kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Beliau akhlaknya Al-Quran, perangainya pemaaf, gak pendendam, ya, pemaaf, ya. Marah, benci jangan dipelihara. Kalau perlu jangan lama-lama, cepat maafkan, itu hilang. Karena yang rugi yang menyimpan, dendam yang rugi, yang menyimpan benci yang rugi. Dia yang kita benci, yang kita dendam, yang kita marah, ya dia kepeduli sama kita. Kenapa kita susahkan diri kita menyimpan itu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Itu sifatnya penghuni surga. Kami cabut di dalam dada mereka rasa benci dan dendam. Mereka menjadi saudara di dalam surga, duduk di atas surur apa? Dipan-dipan, saling menghadap, mutaqabilin. Syimatul ghufran yansahu linnas wa yafsahu lil ihsan. Beliau senang memberikan nasihat kepada manusia, kepada orang, dan senang sekali melakukan perbuatan baik, meluaskan agar orang bisa banyak melakukan perbuatan baik. Wa ya'fu 'ani dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kalau ada yang melakukan kesalahan kepada pribadi beliau, beliau segera maafkan. Enggak ada masalah kalau pribadi beliau yang diganggu. Wa ya'fu 'ani dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Wa idza du'iya haqqullah lam yaqum ahad li ghadabi. Tapi kalau hukum Allah dilanggar, maka beliau marah pada waktu itu. Jadi marahnya karena Allah. Sehingga gak ada seorang pun berani berdiri di hadapan beliau. Man ra'ahu badihatan haba. Siapa yang melihat beliau, maka akan tunduk dengan wibawanya. Man ra'ahu badihatan. Siapa yang melihat beliau secara tiba-tiba akan tunduk. Wa idza da'ahul miskinu ajabah. Dan apabila orang miskin mengundang, beliau pasti akan menjawab panggilan.
Gak pilih-pilih, orang kaya undang datang, orang miskin gak datang. Itu kata Nabi, bi'sal idam atau bi'sal ta'amul agniya, sejelek-jeleknya makanan orang kaya yang dimana dibuat acara yang diundang orang kaya, sedangkan orang miskin tidak diundang. Kata Nabi itu sejelek-jeleknya makanan. Kalau boleh undang, jangan mengundang karena lihat status sosial. Nah, ini yang kaya, ini yang makanan itu kata Nabi sejelek-jeleknya makanan. Bi'sa ta'amul walimah kata Nabi di hadisnya. Bi'sa ta'amul walimah. Yud'a ilaihi al-agniya wa yutrak al-fuqara. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Diundang orang kaya, ditinggalkan orang miskin. Ini akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahum hasaba. Nah, beliau paling mulianya garis keturunan. Di kalangan orang Quraisy yang paling mulia garis keturunan itu Bani Hashim. Disitulah nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanahum jiwara, dan orang yang paling baik terhadap tetangga. Paling baik terhadap tetangga. Tetangga ini ada 3. Ada yang memiliki 1 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 3 hak. Ada 3, ingat. 1 hak, yang pertama, yang 2 hak, yang 3 hak. Tetangga yang memiliki 1 hak adalah kita bertetangga dengan orang non-muslim. Dia punya 1 hak sebagai tetangga, wajib kita berbuat baik kepadanya. Jika minta tolong kepada kita, kita mampu menolongnya, wajib kita tolong. Ketika dia kesulitan, wajib, bukan sunnah lagi, wajib untuk kita datangi dia. Dia punya 1 hak. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu tetangga kita, dia tetangga dan muslim. Maka dia punya 2 hak. Yang pertama, hak pertama sebagai tetangga, hak kedua sebagai muslim. Dan yang ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu dia muslim, dia tetangga, dia muslim, dan dia famili kita. Kalau 3 ini kumpul dan di saat yang sama kesulitan, maka dahulukan haknya yang lebih banyak. Tetangga kanan ini, ada tetangga kiri, dua-duanya pinjam uang. Butuh uang nih dua-dua. 1 juta lagi sama. Uang kita hanya ada 1 juta. Mana yang didahulukan? Yang 3 hak. Yang tetangga, muslim, dan famili. Kalau punya 2 juta ya kasih aja dua-duanya. Boleh. Tapi kita prioritaskan yang mana? Di situ maksudnya. Begitu juga yang 2 hak dengan yang 1 hak, didahulukan yang mana? Yang 2 hak, yang muslim dan juga tetangga. Kalau hanya ada uang 1 juta saja, masing-masing pinjam 1 juta. Contoh. Tapi kalau dia mampu, nah ini hak. Nah, tetangga dalam Islam ini bukan maknanya samping rumah, bukan. Tetangga di dalam agama kita, agama Islam, itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man sami'a nida fahuwa jar. Siapa yang mendengar teriakan, maka dia itu tetangga. Saya teriak di sini dengan suara paling keras. Nah, orang di sana mendengar suara saya, paling akhir tuh mendengar, itu masuk tetangga. Di dalam kitab Adabul Mufrad ditulis oleh Imam Bukhari dari Imam Zuhri, mengatakan haddul jar arba'una daran amama wa arba'una daran wara'a wa arba'una daran an yaminik wa arba'una daran an yasarik. Batasan tetangga itu 40 rumah di hadapanmu. Jadi di hadapan kita 40 rumah itu tetangga semuanya. 40 rumah di belakangmu.
40 rumah di kananmu dan 40 rumah di kirimu. Itu disebut tetangga. Lihat, tetangga luar biasa pentingnya, sehingga khusus Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi tentang berbuat baik kepada tetangga. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarithu. Senantiasa malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, kata Nabi, hingga saya mengira tetangga juga dapat bagian warisan. Saking seringnya malaikat Jibril sampaikan, ingat berbuat baik kepada tetangga. Fil hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya atau tetangganya. Falyukrim jarah, muliakanlah tetangganya. Ini akhlaknya Rasul SAW, paling berbuat baik kepada tetangga. Begitu juga tamu, ya, Nabi juga senang kepada tamu. Itu tamu datang itu Nabi katakan, ad-dhaifu ya'ti birizqi. Tamu yang datang bawa rizki. Rizkinya dia itu, dia datang ke rumah kita, kita dapat rizkinya tanpa rizkinya berkurang. Rizki yang tamu tersebut tidak berkurang. Wa yartahil bidzunubil qaumi. Kalau dia pulang, dosa kita dibawa sama dia. Ya. Tapi nanti dosa itu dihilangkan oleh Allah. Wa yumahhisu anhum dzunubahum, dan juga kesalahan-kesalahan kita disucikan oleh Allah dengan sebab datangnya tamu. Ad-diyafa thalathatu ayyam fama kana wara'a dzalika fa huwa sadaqah. Tamu yang jauh disunahkan kita kalau punya kamar lebih, kamar tamu, nginap paling lama 3 hari, ya. Lebih dari 3 hari sedekah. Nah, kalau sahibul bait ridho. Kalau suami tidak ridho, ya tamu ini dia kena dosa, sudah menyusahkan sahibul bait, ya kan? Nah, jadi lihat kondisi juga. Gitu. Tapi disunnahkan 3 hari kalau tamu jauh itu. Lebih dari 3 hari, apa yang diberikan sedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'adzamahum amanatan, dan beliau orang yang paling amanah. Gak ada manusia punya sifat amanah seperti Rasul. Dan tidak pernah tercatat dalam sejarah musuh menitipkan barang-barang berharga kepada musuhnya. Itu hanya terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal itu musuh, tapi barang berharganya dititipkan ke Nabi. Malam datang, tengah malam, Rasulullah, wahai Muhammad, tolong jaga barang saya, ya. Padahal ini musuh. Dikatakan oleh para ulama, kenapa gak dititipkan ke keluarganya? Dia gak percaya keluarganya. Dia lebih percaya Nabi Muhammad. Itu amanah Nabi. Makanya diberikan gelar Al-Amin, As-Sadiqus Saduq, orang yang sangat-sangat jujur. Bukan jujur saja, sangat-sangat jujur. Dan amanah dan al-wafa. Al-wafa itu orang yang sangat menepati janji. Ada satu orang berjanji kepada Nabi SAW, mengadakan satu perjanjian, wahai Rasul atau wahai Muhammad, ini orang masih belum Islam begitu. Nanti selepas, ya, waktu tengah hari, saya ingin ketemu, ada urusan sama kamu di balik bukit ini. Nah, jam sekian. Ternyata ketika Nabi menunggu tidak datang. Dia mungkin lupa atau bagaimana. Sampai kapan Nabi setiap waktu itu Nabi tunggu sampai beberapa lama di situ, Nabi pergi lagi. Sampai 1 tahun. Setiap jam itu Nabi tunggu di situ. Ini orang ini berangkat, gak tahu kabar kemana. Nanti di tahun berikut dia pulang, karena zaman dulu kalau berangkat itu lama. Ya, mereka berangkat kadang nggak ada informasi, ya, lagi berangkat atau. Tapi Nabi karena sudah mengiyakan janji,
Setiap jam itu Nabi datang menunggu selama 1 tahun. Artinya duduk tunggu di situ beberapa lama, pulang lagi, besok lagi begitu. Itu berapa? 1 tahun. Itu wafanya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya dia baru ingat. Dia pulang dari perdagangan, dia pulang kembali ke Makkah, ketemu Nabi Muhammad, baru dia bilang, mohon maaf saya dagang di luar, ini baru pulang. Saya lupa itu janji saya. Nah, akhirnya Nabi bilang, ya saya sudah menunggu sampai hari ini. Dari tahun lalu ya. Pokoknya di jam yang kita sepakati, saya setiap jam itu saya datang. Saya tunggu sesaat di situ, saya pulang. Itu saya lakukan selama 1 tahun. Itu wafanya Rasul SAW. Wafa itu menepati janji. Wa abadahum minal fuhsyi wal akhlaqi allati tudannisu ar-rijal. Dan Nabi SAW orang yang sangat jauh dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat keji, akhlak-akhlak yang tidak baik, yang mengotori atau menodai akhlak-akhlak orang-orang besar, tanzihan wa takriman, sebagai bentuk penyucian kepada Nabi dan penghormatan. Tidak ada melakukan hal-hal yang tidak baik, semuanya baik. Ada tidak baik namanya mungkar, ada tidak baik namanya fahsya. Ya, itu beda itu. Perbuatan mungkar, fahsya. Ya, mungkar itu cenderung merugikan orang lain. Perbuatan buruk yang diingkari oleh akal. Ya. Itu namanya mungkar dan cenderung merugikan orang lain. Ada perbuatan namanya fuhsya. Fuhsya ini ada 2, ada yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak mau merugikan orang lain, ya. Itu fuhsya. Itu mabuk fuhsya. Tapi kalau mabuknya kemudian nanti sudah ganggu orang, itu sudah mungkar. Itu zina, fuhsya. Ya. Hatta makana ismu fi qaumihi ilal amin, hingga beliau dinamakan oleh kaumnya dengan julukan Al-Amin. Al-Amin adalah orang yang amanah. Lima jama'allahu fihi minal umuri salihati, dan Allah Ta'ala menghimpun kepada Nabi semua perkara-perkara yang baik. Jadi kalau kita membaca atau mendengar ceramah, ya harus seleksi juga. Kalau ada yang nggak pantas itu Nabi dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, ya kita jangan langsung buru-buru percaya dan menyebarkan atau memposting, men-share yang nggak enak lah. Itu bahkan dikatakan itu oleh Sa'id ibn Musayyib, ya, seorang alim sekalipun, orang soleh sekalipun, kalau dicari-cari ada kurangnya, karena manusia. Tapi jangan kekurangannya yang sedikit. Kekurangan sini artinya yang tidak sampai ke kriminal, ya. Kalau kriminal itu bukan orang baik itu, ya, jinayah, ya. Ya, jinayah itu kenapa disebut hukum jinayah? Itu karena perbuatan dianggap dosa besar. Yang kriminal itu dosa besar. Ini maknanya kesalahan yang manusiawi lah, begitu. Mungkin dia lupa makan berdiri, ya kan? Atau minumnya berdiri, atau nggak sengaja salah omong, kata-kata, ya, kepleset. Nah itu kata Imam Sa'id bin Musayyib, kalau orang alim, orang-orang soleh, mereka itu ada kesalahan kecil, jangan disebarkan. Kenapa? Karena kebaikan mereka jauh lebih besar. Kebaikannya lebih besar mengalahkan kesalahan yang sedikit. Gitu. Seperti contoh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu ada di antara mereka yang punya kesalahan. Ada di antara mereka punya aib. Tapi kan mereka itu adalah sahabat Nabi yang punya jasa sangat besar, kebaikannya sangat besar. Maka kita harus tutupi dengan kebaikannya. Jangan kesalahan yang kecil kita
umbar, kita sebarkan kesalahan-kesalahan kecil. Itu juga ulama-ulama ya. Nah, misalnya dahulu ada namanya Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Ini dalam kitab sirah beliau ya, Syiarul Alamin Nubala, Az-Zahabi ceritakan. Di zaman beliau itu ada satu jenis minuman nabith, fermentasi. Di zaman beliau ada minuman, dulu namanya kahwa juga disebut kopi. Sekarang zaman dulu merek minuman keras. Sekarang namanya kahwa. Zaman dulu itu merek minuman keras. Tapi ada minuman lagi nabith, fermentasi. Itu Imam Waqi' Ibnul Jarrah senang minum minuman itu. Minum. Ternyata ulama-ulama lain ketika meriset minuman itu ada kandungan alkohol buat mabuk. Nah, Imam Waqi' Ibnul Jarrah salah satu ulama yang senang minum itu. Pada waktu itu belum tahu ini alkohol ada, ya karena tidak seperti sekarang. Ini minuman baru. Nah, sehingga ulama-ulama lain mengatakan bahwa itu haram. Tapi Imam Waqi' Ibnul Jarrah mengatakan tidak haram. Saya minum, saya tidak mabuk. Pembuktian alkoholnya di mana? Itu. Ada yang coba menjatuhkan beliau dari situ. Nah, ini yang saya katakan tadi, kesalahan ijtihadiyah. Ini kesalahan ijtihad. Jangan sampai kesalahan yang sedikit itu ijtihad ya. Karena ini belum pasti khamar atau tidak. Kalau khamar jelas semua sepakat. Ini jenis minuman baru di masa itu. Jenis minuman baru di masa itu. Ulama masih polemik apakah ini khamar, ada alkoholnya atau tidak. Nah, beliau mengatakan tidak. Beliau suka minum. Nah, ternyata setelah beliau meninggal baru diriset kembali dari masa ke masa, ternyata minuman itu termasuk khamar. Ini jangan diungkit. Ternyata ini Imam Waqi' ini juga melakukan dosa minum minuman keras. Kasusnya beda waktu itu, ijtihad. Kebaikannya banyak. Kebaikannya diantaranya kebaikannya itu adalah beliau itu adalah periwayat hadis Nabi dan salah satu guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar ke beliau. Gitu. Nah, jadi kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit seperti itu, para ulama ya, karena yang tidak punya kesalahan hanya Nabi Muhammad. Sahabat punya kesalahan, tapi jangan kesalahan yang sedikit diungkit-ungkit. Kenapa? Karena kebaikannya besar. Ulama-ulama terdahulu juga punya kesalahan, tapi kesalahan yang sedikit ini jangan disebar-sebar. Kenapa? Karena kebaikan mereka jauh lebih besar. Gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita sehat afiat istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Ada akikah di stadion.